Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Dan di video kali ini, kembali saya akan berbagi visualisasi untuk kondisi arus lalu lintas Jalan Tol Cisumdawu di sekitar area pembangunan Seksi 2. Ya, jika biasanya di video-video sebelumnya, saya mencoba berbagi visualisasi kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 Fase 2. Namun kali ini berbeda. Karena untuk di area Seksi 2 dan Seksi 3 Jalan Tol Cisumdawu saat ini sudah dilakukan pengoperasian secara fungsional. Ya, jadi untuk video kali ini kita akan mencoba untuk melihat kondisi arus lalu lintas kendaraan pasca dilakukan penerapan fungsional Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 hingga Seksi 3. Tepatnya dari Gerbang Tol Pamulihan hingga Sumedang Kota dan dari Sumedang Kota hingga Cimalaka. Oke, dan videonya akan saya awali dari sekitar wilayah Desa Mulyasari. Wilayah Desa Mulyasari yang berada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ya, selain itu nantinya juga kita akan melihat kondisi arus lalu lintas Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 ini, tepatnya di sekitar wilayah Desa Sirna Mulia dan juga Desa Ciherang. Bisa dilihat untuk kondisi saat ini arus lalu lintas kendaraan di area Seksi 2 ini, tepatnya di sekitar wilayah Desa Mulyasari, terlihat masih tampak lengang ya. Ya, pasca dilakukan pengoperasian secara fungsional pada tanggal 15 Desember tahun 2022 kemarin, tepatnya hari Kamis kemarin, untuk kondisi arus lalu lintas Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 ini masih tampak lengang. Bisa dilihat untuk dari kedua jalur, kendaraan masih tidak mengalami hambatan ya. Dan namun prediksi saya untuk hari Sabtu dan hari Minggu ini tampaknya akan terjadi lonjakan kendaraan. Dan di depan sana itu merupakan jembatan Cinapel, merupakan jembatan yang cukup panjang di area trase main road Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2. Oke, selanjutnya kita akan coba alihkan pandangan dari arah Kertajati menuju arah Bandung. Dan untuk saat ini bisa dilihat kondisi pembangunan ya, tepatnya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 ini sebenarnya masih ada di beberapa titik yang masih dilakukan pengerjaan, namun tidak mengganggu untuk arus lalu lintas kendaraan yang melintas di Jalan Tol Cisumdawu area Seksi 2 ini. Ya, saya hanya bisa berdoa untuk Jalan Tol Cisumdawu semoga kedepannya lancar, tidak ada kendala, dan untuk para penggunanya pun bisa menggunakan Jalan Tol Cisumdawu dengan aman dan nyaman tentunya ya. Oke, saat ini pandangan kita berada di atas, atau drone kita saat ini tepat di atas sekitar wilayah Desa Sirna Mulia ya. Saat ini kita sudah berada di sekitar wilayah Desa Sirna Mulia. Namun untuk saat ini kita tidak akan coba untuk membahas area lereng ataupun tebing. Karena untuk pengerjaan Jalan Tol Cisumdawu saat ini di area Seksi 2 tepatnya sudah tampak rampung. Namun memang masih ada beberapa titik yang masih dilakukan pengerjaan. Dan bisa dilihat untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran wilayah Desa Sirna Mulia ini cukup lengang. Ya, dan ini ada dua jalur. Di jalur sebelah kanan itu terdapat dua lajur, dan di jalur sebelah kiri dari pandangan kita saat ini terdapat 3 jalur. Jika ada yang bertanya, di jalur sebelah kiri itu jalurnya menanjak. Ya, saya sempat menjajal Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 dari Seksi 3, tepatnya dari Cimalaka hingga Pamulihan. Itu untuk di jalur dari sebelah kiri dari pandangan kita saat ini merupakan jalan menanjak ya, jalan yang cukup menanjak. Dan di jalur di sebelah kanan itu cukup menurun juga, bahkan saya tidak menginjak gas pun. Untuk di jalur di sebelah kanan itu kendaraan melaju dengan cukup lumayan ya, lumayan agak cepat lah. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang memacu kendaraan Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 ini, saya himbau agar tidak memacu kendaraannya terlalu cepat saat berada di jalur dari sebelah kanan, atau tepatnya di jalur dari arah Bandung menuju arah Kertajati. Dan bisa dilihat untuk pemandangan di sekitar area Seksi 2 ini, di sebelah kanan itu merupakan area Bojong Totor yang saat ini sudah tertanam pohon palem ya, pohon palem dan juga tanaman seperti rerumputan ataupun bunga ya, yang dibuat ataupun didesain sedemikian mungkin agar menambah nilai estetik Jalan Tol Cisumdawu di area Seksi 2 ini. Dan tampak namun untuk di area sebelah kanan dari pandangan kita saat ini terlihat masih ada ekskavator dan juga truk-truk yang tampaknya memang masih melakukan pengerjaan
di beberapa titik ataupun di beberapa bagian di sekitaran area seksi 2 fase 2 ini. Ya, saya hanya bisa berdoa, kita doakan saja untuk pengerjaan jalan tol Cisumdawu di keseluruhan seksi itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa segera rampung dan juga bisa segera dioperasikan seperti area seksi 2 dan seksi 3 ini. Ya, oke. Dan saat ini pandangan coba saya tinggikan karena di sekitaran area Sirna Mulia dan juga Ciherang ini terdapat 2 buah jalur sutet yang ketinggiannya cukup lumayan tinggi ya. Jadi saya mencoba untuk terbang lebih safety lah, lebih aman. Namun tanpa mengurangi visibilitas dari pandangan kita melihat main road jalan tol Cisumdawu seperti itu. Oke. Dan sebagai tambahan informasi, untuk jalan tol Cisumdawu area seksi 2 fase 2 ini ataupun area seksi 2 dan seksi 3 ini ada keterangan dari Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan, Ibu Yuanita Kikisani, menyampaikan bahwa kegiatan fungsional jalan tol Cisumdawu seksi 2 dan 3 ini sebagai bentuk sosialisasi untuk masyarakat para pengguna jalan tol Cisumdawu seksi 2 dan 3 yang akan dikenakan tarif Rp0. Jadi untuk saat ini jalan tol Cisumdawu di area seksi 2 dan 3 itu masih bertarif Rp0. Buat rekan-rekan semuanya yang ingin menjajal jalan tol Cisumdawu, mumpung masih Rp0 atau masih gratis, silahkan dijajal ya. Dan kemungkinan besar, saya prediksi nanti hari Sabtu ini dan juga hari Minggu akan terjadi lonjakan kendaraan yang melintas di jalan tol Cisumdawu di area seksi 2 ini. Ya, saya prediksi seperti itu. Karena selain daya tarik jalan tol Cisumdawu yang memang memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga bisa mempersingkat waktu tempuh dari Cimalaka hingga Pamulihan ya. Ya, dari Cimalaka hingga Pamulihan saat ini waktu tempuh bisa disingkat. Nanti saya akan buatkan video terpisah perjalanan full trip ya. Full trip dari Cimalaka hingga Pamulihan. Seperti apa kondisi jalan tol Cisumdawunya ataupun waktu tempuhnya. Nanti rekan-rekan semuanya bisa melihat videonya setelah tayang video ini tampaknya. Jadi untuk tarif tol Cisumdawu di area seksi 2 dan seksi 3 ini masih belum keluar atau masih dalam tahap pembahasan ya, dan sampai adanya penetapan tarif dari Menteri PUPR seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Yuanita Kikisani pada saat pengetesan jalan tol Cisumdawu pada tanggal 15 Desember tahun 2022 ya, atau pemeriksaan tepatnya dan juga pengoperasian. Dan ini merupakan area lereng ataupun tebing yang berada di sekitaran desa Ciherang, tepatnya di Kampung Rancamaya, yang saat ini memang sudah sangat kokoh. Dan saat saya lewat ini ada yang coklat-coklat, saya kurang begitu paham ya. Ini ada yang warna-warna coklat ini tampaknya rumput ataupun saya kurang begitu tahu. Jika ada rekan-rekan yang tahu untuk benda coklat itu apa namanya, silahkan tuliskan komentar di kolom komentar agar bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan semuanya yang belum memahami benda apakah itu, dan tentunya juga bisa memberikan informasi buat saya ya, tambahan informasi buat saya. Ya, untuk benda coklat-coklat itu diaplikasikan di geomet ataupun geogrid ya. Dan ada sedikit himbauan buat rekan-rekan semuanya yang akan melintasi jalan tol Cisumdawu, tepatnya di area seksi 2 di sekitar wilayah Desa Sirna Mulia dan Ciherang ini, harap untuk lebih berhati-hati saat turunnya hujan lebat yang disertai dengan kabut ya. Karena di sekitar area ini, tepatnya di sekitar wilayah Desa Sirna Mulia, Mulyasari dan Ciherang ini, jika turun hujan lebat akan turun juga kabut. Nantinya visibilitas jalan akan sedikit berkurang. So, saya himbau untuk rekan-rekan semuanya untuk selalu berhati-hati dalam berkendara di sekitaran jalan tol Cisumdawu di area seksi 2 ini. Oke, dan tampaknya hanya itu informasi dan visualisasi yang bisa saya bagikan seputar kondisi lalu lintas jalan tol Cisumdawu saat ini, tepatnya pada tanggal 16 Desember, hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Mohon maaf saya telat melakukan update videonya atau upload videonya, tapi semoga saja tidak mengurangi informasi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Dan semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.